Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku, majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih menghidupkan kita dari tidur kita, yang sungguh itu adalah sebuah kematian juga ketika Allah menggenggam jiwa kita dan Allah kembali hidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang insya Allah masih dalam keadaan iman dan Islam. Dan mudah-mudahan dengan itulah kenikmatan yang agung yang telah Allah berikan kepada kita, kita masih tetap istiqamah dalam kebaikan dan tentu hadir di majelis ilmu setiap pagi, apalagi di Saidul Ayam di hari Jumat ini menjadi sebuah kebaikan yang atau amal yang Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita. Karena itulah sahabatku yang Allah, di pagi ini pagi yang Saidul Ayam di hari Jumat itu banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, ke amal yang disunnahkan oleh Nabi kita SAW, dari mulai memperbanyak sholawat untuk beliau dan juga eh, kebaikan-kebaikan lain, amal-amal lain, dan tentu membaca surat Al-Kahfi menjadi suatu kebiasaan yang rutin kita lakukan di hari Jumat ini. Dan ada sedekah Jumat juga yang mudah-mudahan terus memotivasi kita ketika admin selalu ingatkan untuk ayo kita bersedekah, karena itulah sedekah menjadi salah satu amal andalan kita yang rutin tiap pagi walaupun kecil, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal yang Allah ridho dengan amal yang sedikit tapi rutin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Dan tentu eh, salah satu upaya kita untuk terus apa namanya memperkokoh keimanan kita adalah persaudaraan kita dengan sesama muslim, persaudaraan kita dengan orang-orang yang menjadi eh, peletak dasar ya, tauhid yang tentu kita pahami saat ini saudara-saudara kita di Gaza tengah mempertahankan eh, tidak hanya tanah airnya, tentunya yang paling penting di sana adalah ada Masjidil Aqsa yang menjadi indikator keimanan kita di akhir zaman. Dan mari kita tetap istiqamah untuk mendukung perjuangan mereka dengan doa kita, dengan harta kita, dan juga dengan solidaritas terus yang terus kita gelorakan untuk mendukung eh, saudara-saudara kita di Palestina yang terus berjuang untuk memerdekakan, membebaskan Masjidil Aqsa dari genggaman kaum kafirin. Sahabatku dan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji sebuah tema penting tentang akhirat ya, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Tazkirah, dan tentu ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa juga yang terjadi di Palestina. Karena itulah negeri Palestina menjadi negeri akhir zaman juga, yang di sana akan ada Malhamatul Kubra, peperangan akhir zaman, dan sudah kita lihat pembuka-pembuka peristiwa besar itu di hari kiamat, sudah kita saksikan bagaimana apa yang terjadi di Palestina. Dan itulah mudah-mudahan menyadarkan kita tentang betapa pentingnya kita mempersiapkan bekal akhirat kita, yang dalam berbagai macam episode, beberapa episode ini sudah diulas oleh guru kita atau Guru Suparman tentang bagaimana perjalanan kita di akhirat, setelah kehidupan dunia ini yang tidak abadi, kemudian kita akan masuk ke alam barzah, dan di alam barzah kemudian akan masuk kemudian akan dibangkitkan, dan ketika dibangkit itulah kita akan menemui satu perjalanan panjang yang sangat begitu melelahkan tentunya, karena disebutkan perjalanan yang kita tidak tahu sampai kapan saat itu, hingga Rasulullah SAW
yang akhirnya memberikan syafaat untuk mempercepat hisab untuk umat manusia. Dan di sana ada syafaat dari beliau. Dan itulah syafaat yang kemarin sudah dibahas oleh Tuan Guru, dan tentu yang berharap yang paling banyak kita harapkan itu adalah syafaatul apa namanya syafaat untuk bisa masuk surga bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab menjadi sebuah kenikmatan paling agung yang mudah-mudahan jamaah semuanya di sini semuanya kita merasakan kenikmatan itu dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Tuan Guru sudah hadir di bersama kita, dan kita doakan selalu mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, penjagaan, dan tentu keberkahannya untuk beliau bersama keluarga, terutama dalam dakwah beliau yang eh, selalu tiap hari istiqamah dalam baik dengan kita bersama kita yang selalu ngaji ya, tiap malam mendampingi kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabarnya Tuan Guru? Alhamdulillah, barakallah fina wa fikum ajma'in. Insya Ustaz Allah. Khalid dan seluruh jamaah. Amin, amin, Allahumma amin. Hmm. Kita masih melanjutkan sebuah tema penting ya, Ustaz ya, tentang akhirat nih. Ini kalau setelah syafaat yang kita nanti-nantikan dari Rasulullah SAW, tentu apalagi nih yang akan terjadi peristiwa besar di hari kiamat ini, di hari akhir ini. Tafadhol masykur, Ustaz. Barakallah, syukran Ustaz Khalid. Barakallah fina wa fikum ajma'in wa jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar jamaah semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, di hari yang Allah muliakan, di hari Jumat, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memanfaatkan setiap momentum kebaikan, baik yang bersifat harian ataupun mingguan, bulanan atau tahunan. Setiap waktu yang kita lewati ini ada kesempatan-kesempatan istimewa, momentum kebaikan yang Allah hadirkan. Tentu momentum ini tidak akan terlewatkan begitu saja di hadapan hamba-hamba Allah yang menginginkan bekal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan amal saleh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di hari ini, di hari Jumat. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khalis, banyak upaya ikhtiar yang harus kita lakukan untuk meraih kemuliaan di hari Jumat. Di antaranya ya berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memperbanyak selawat, dan kemudian tidak lupa berbagi, bersedekah di hari Jumat. Insya Allah akan berkurang sedikit pun disebabkan karena sedekah. Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Tentu kita dengan berselawat salam kepada beliau bukan hanya dalam rangka mendapatkan limpahan keberkahan dan pahala, tapi juga kemudian di situ kita selipkan nilai-nilai renungan kita, bagaimana dulu Nabi dan para sahabat dan keluarga beliau
berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirlah semangat pada diri kita untuk mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membela tauhid, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam merupakan agama yang paling mulia, agama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu keyakinan, suatu agama pun yang melampaui kemuliaan agama Islam. Itu kemudian barang siapa yang ingin mulia, maka hendaknya dia berada pada sebuah keyakinan, akidah yang mulia, dan berada bersama dalam barisan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Ustaz Khalis, terima kasih yang setiap pagi tentunya memandu kajian Majelis Keluarga Indonesia. Siapapun yang punya andil, punya saham kebaikan dalam setiap kegiatan taklim kita, semoga Allah Subhanahu wa taala bayar dengan sebaik-baik balasan di dunia, terlebih kita mengharap bayarannya nanti di akhirat untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang min asma'i yaumil qiyamah, nama-nama hari kiamat. Yang kemudian setiap nama itu mengirim pesan, situasi dan keadaan dan sesuatu yang akan terjadi di akhirat nanti sesuai dengan nama-nama hari kiamat. Kemudian kita sudah membahas tentang asy-syafa'ah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Bersifat umum bagi seluruh makhluk yang Allah bangkitkan nanti di akhirat, muslimnya kah atau kafirnya. Dalam hal ini kemudian mendapatkan syafaat disegerakannya hisab, perhitungan amal. Kemudian ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat Nabi, syafaat spesial, masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung amal-amalnya oleh Allah. Jadi langsung bablas masuk surga, ya, tanpa ada rintangan, halangan. Nah, di fase ini, ya, fase hisab itu, ya, ada orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, kemudian ada yang satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dipanggil oleh Allah untuk ditanya, diinterogasi, diwawancara oleh Allah, ya, tanda kutip diwawancara, diinterview oleh Allah, kamu ini layak tidak masuk surga? Kalau layak, barulah kemudian nanti diberikan catatan amal. Setelah diberikan catatan amalnya, baru nanti naik kepada fase mizan, ditimbang. Ya, ditimbang amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang, baru nanti melewati haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah melewati telaganya Nabi, baru akan melewati sirat, barulah di situ kita akan masuk surga insyaallah taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah saya berhusnuzon. Husnuzon ini merupakan doa. Saya melihat wajah-wajah yang hadir, terutama yang on kamera. Saya melihat wajah-wajah yang bercahaya, yang kelak akan mendapatkan syafaat khusus insyaallah taala. Amin. Ini doa. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita ini berdoa, minta langsung on kamera. Yang belum on kamera langsung on kamera. On, kita on. Iya, siapa yang nggak mau dong. Ya, yang masih off kamera, insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Tapi berkenanlah semua jamaah para bunda, jangan mendahului saya. Saya dulu gitu. Insyaallah bareng-bareng. Ayo ikut-ikut. Ini kan doa. Bareng-bareng ini. Saya mah jadi jamaah aja Ustadz, ngikutin Ustadz. Ya, amin, amin Allah. Para budarin itu kayaknya tuh. Ya, insya-Allah. Ini kan doa kita, terutama di hari Jumat. Baik. Iya, Kang Amin Ustadz. ya rabbal alamin. Kita Jadi- rame-rame semua ikut Ustadz ya. Amin, amin ya Allah. Ini doa saya, ya. Tapi semua akan bergantung dengan amalnya. Tidak boleh membanggakan diri di hadapan orang lain. Seolah-olah kita akan membawa jamaah. Enggak. Kita semua akan bergantung dengan amal kita. Ini merupakan doa saja. Nah, di saat itu ya jamaah, setelah dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian ada orang-orang yang mendapatkan syafaat khusus masuk surga, yang tidak mendapatkan syafaat khusus itu kemudian satu persatu di absen oleh Allah, disebut namanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dan berdua-duaan dengan Allah. Nah, di situ coba bayangkan ya. Disebutkan dalam kitab ini hadis yang bersumber dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala. Sahabat Adi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berduaan. Tidak ada di antara Allah dan hamba ini penterjemah. Tidak ada yang mentranslate. Ini bahasa Allah diterjemahkan kepada hamba agar dia paham, tidak ada. Dan disebutkan di dalam kitab ini bahwa inilah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba kelak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana kaifiyatnya, bagaimana tata caranya, apakah menggunakan huruf atau tidak, dipahami atau tidak oleh seorang hamba, Allah akan mengajak hamba berbicara dan hamba tersebut faham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menggunakan bahasa Indonesia kalau kita orang Indonesia? Apakah menggunakan bahasa Arab bagi orang yang memahami bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain? Allahu a'lam bissawab. Tidak ada yang mengetahuinya. Tapi yang pasti dalam pemahaman dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa nanti Allah akan mengajak bicara hambanya dan hamba tersebut paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik terhadap mereka yang tuli akan mampu mendengar, baik terhadap mereka yang bisu akan mampu berbicara. Ya. Tidak ada di antara Allah dengan hamba ini penengah dalam artian yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak ada. Langsung dipahami oleh seorang hamba. Dan hamba ini, kata Nabi, fayanzuru aymana minhu. Kemudian dia nengok ke kanan. Ya, dia nengok ke kanan. Fala yara illa ma qaddama. Tidak ada yang dia lihat melainkan semua perbuatan-perbuatan selama hidupnya di dunia. Apakah di situ sedekahnya? Apakah di situ maksiatnya? Kebaikan-kebaikan, salat, qiyamul lail, amal kewajiban, haji, umrah, menolong saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Dia lihat semuanya. Ya. Wa yanzuru aysara minhu fala yara illa ma qaddam. Begitu juga ketika dia nengok ke kiri, tidak ada yang dia lihat melainkan sesuatu yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia. Nah, menengok ke kanan,
disebutkan adalah amal-amal kebaikan dia lihat. Seberapa banyak bekal yang sudah dia persiapkan semasa hidupnya di dunia, dia lihat. Kemudian nengok ke kiri, dia lihat juga dosa-dosa yang dia torehkan, yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Di situ kemudian dia menimbang, mana nih lebih banyak. Ya, atas dugaan dia lihat amalnya ternyata tidak sebesar dosa-dosanya yang dia tengok sebelah kiri. Atau sebaliknya, tentu harapan seorang hamba ketika dia nengok ke hadap kanan, dia lihat tumpukan amal solehnya. Ya. Dan dia nengok ke kiri, ada dosa dan maksiatnya, tapi tentu pahalanya yang lebih besar. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Ketika dia menghadap ke depan, melihat ke depan, tidak ada yang dia lihat melainkan lembah neraka, jurang neraka, gejolak api. Itu Allah hadirkan. Padahal ini belum loh. Belum sampai pada fase nanti masuk neraka atau masuk surga. Tapi Allah sudah hadirkan. Ya. Bayangkan bagaimana mekanismenya nanti itu. Perhitungan amal diberikan ketika dihisab, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mendampingi kita. Hanya berduaan dengan Allah. Dan masih miliaran mungkin manusia yang menanti untuk ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita yang menanti, masih ada orang yang sedang dihisab oleh Allah, berduaan dengan Allah, ditanya, diinterogasi, diwawancara oleh Allah. Kita menunggu, lalu berapa lama kira-kira kita akan menunggu? Nah, tentu waktu yang sangat lama, jemaah sekalian Allah muliakan. Hitungan dunia, hitungan yang sangat singkat. Ya, umur kita di dunia singkat, sebentar. Maka kata Nabi, ketika dia melihat ke depan, tidak ada yang dia lihat, melainkan pandangannya tertuju ke lembah neraka. Diperlihatkan oleh Allah. Fattaqun nar, maka takutlah kalian, kata Allah, akan neraka tersebut. Walau bisyikki tamrah. Walaupun upaya usaha kita untuk terhindar dari neraka Allah hanya bermodalkan sebutir korma. Jangan sepelekan kebaikan, sedekah, walaupun dengan sebutir korma. Karena itu bagian dari usaha kita, ikhtiar kita, memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebutir kurma jamaah, tapi bila Allah redha, Allah meletakkan rahmatnya dalam amalan tersebut, maka insya Allah sebutir kurma itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Lalu bagaimana dengan yang berkilo-kilo, ya kan? Ini standar rendah yang Nabi sampaikan agar semua kita dapat meraih kebaikan lewat amal ibadah, amal sedekah sekecil apapun, dan sedekah yang kita lakukan, yang kita keluarkan di jalan Allah. Makanya kemudian saya sering mendengar ya guru-guru yang menyampaikan jangan sepelekan 3 amalan. Ya. Jangan sepelekan 3 hal. Pertama, jangan remehkan sedekah walaupun sedikit.
walaupun kecil. Karena kita tidak tahu di mana Allah meletakkan rahmatnya. Mungkin saja rahmat Allah titipkan lewat sedekah yang kita keluarkan dengan ikhlas walaupun nominalnya sedikit. Tapi di situ Allah letakkan rahmatnya. Jadi jangan sepelekan kebaikan. Ingat ya, kisah seorang perempuan yang masuk surga diampuni dosanya oleh Allah karena segelas air dia berikan terhadap anjing yang kehausan. Diambil dengan khofnya, sepatunya, dikasih minum anjing tersebut. Di situ Allah letakkan rahmatnya, dapat rahmat masuk surga, terbebas dari azab. Ini yang pertama, jangan sepelekan sedekah sekecil apapun. Kedua, tentu tidak boleh meremehkan maksiat, dosa. Sekecil apapun dugaan kita terhadap dosa tersebut. Pada hakikatnya, tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Kita saja yang menganggap itu dosa kecil dan dosa besar. Ya, bagi orang-orang beriman sekecil apapun dosa, dia anggap itu sesuatu hal yang membinasakan. Ya, Nabi sampaikan ini dosa besar, ini dosa kecil. Tapi dalam pandangan orang beriman, kata Nabi, dosa itu walaupun kecil, dia pandang sesuatu yang membinasakan untuk dia. Sebagaimana ada gunung besar yang akan menimpa seorang hamba sehingga akan terjadi kebinasaan, maka seperti itulah dia memandang dosa dan maksiat walaupun kecil. Dia takut. Berbeda dengan orang yang ingkar kepada Allah, dosa besar dia pandang seperti lalat yang mudah dia usir. Ya, lalat kecil mudah dia halau, dia usir, dia bunuh mudah. Seperti itu dia memandang dosa besar. Jadi jangan sepelekan dan jangan remehkan dosa. Ya. Ini pengembangan daripada hadis ini saya jelaskan. Ya. Jadi kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah akan neraka Allah walaupun hanya dengan sebiji kurma. Nah, ini jangan sepelekan amal baik. Kemudian jangan sepelekan dosa. Yang ketiga, jangan meremehkan siapapun. Tidak boleh memandang rendah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pandangan kita ini pandangan yang tersulut oleh nilai-nilai materialistik. Ya. Kita memandang orang lain karena hartanya, karena kedudukannya, kita pandang mulia. Kemudian kita memandang orang lain ya dengan rendah disebabkan karena keadaan dan kedudukannya. Ya. Jangan meremehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak tahu siapa sebenarnya kekasih-kekasih Allah. Ya. Kalau Nabi Ibrahim sudah jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan aku sudah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihku, jelas di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Nah, kalau kita ada yang berani ya mengaku bahwa saya adalah hamba Allah yang dikasihi, ada? Enggak, Hmm? belum Bunda berani. Darmi, mana Bunda Darmi? Belum Saya berani. adalah kekasih Allah, berani. Berusaha, tapi Ya, kayaknya belum artinya berani. kita tidak berani mengklaim diri kita bahwa kita ini kekasih Ada Allah. Allah. Masih Yang jauh. berani mengklaim begitu itu adalah orang Yahudi. Betul nggak? Orang Yahudi mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Ya. Jadi yang membanggakan diri itu
memang karakter orang Yahudi, ya. Kemudian menghina etnis yang lain, nah itu Yahudi, ya. Dia menganggap kaum-kaum yang lain sebagai pelayan mereka. Nah, kita nggak boleh memandang rendah orang lain, siapapun, karena kita tidak tahu siapa sebenarnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasihi, ya dicintai. Bisa saja orang yang kita anggap remeh, ya, tidak punya kedudukan, orang biasa, mohon maaf miskin, tapi orang ini dekat dengan Allah. Waktu ibadah dia beribadah, ibadah yang wajib. Ketika dia mencari nafkah, dia mencari nafkah dengan cara yang halal, walaupun sedikit yang dia bawa pulang, tapi halal berkah. Tidak ada harta haram masuk ke dalam tubuhnya, dan doanya cepat diijabah oleh Allah dalam kebaikan akhiratnya. Nah, jangan-jangan ini ada hamba-hamba Allah yang kita anggap remeh, anggap dipandang orang lain dengan pandangan yang dihinakan, mohon maaf. Tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang-orang seperti ini sebenarnya kekasih-kekasih Allah, kemudian dizalimi, ya, bisa saja orang yang menzaliminya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka takutlah akan neraka tersebut, kata Nabi, walaupun dengan sebutir kurma. Dalam sebuah riwayat, Nabi menyebutkan walau bi kalimatin thayyibah. Takutlah hari itu di mana kalian akan diinterogasi oleh Allah setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian sebagian hamba Allah ada yang masuk surga tanpa hisab dan dipanggil satu-satu. Nah, selamatkanlah diri kalian di saat itu. Ya, fase pertama setelah dapat syafaat umum dari Nabi, ya, setelah itu akan dipanggil satu-satu oleh Allah. Nah, di situasi itu berat, ya, penentuan, ya, apakah kita akan dapatkan redha Allah atau tidak di hari itu. Maka siapkan amal untuk menjadi kunci mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan bisyikit tamrah, bersedekah. Kedua, dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan walau bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Ucapan walau bi kalimatin thayyibah, dan ucapan yang baik. Ya, di dalam Al-Qur'an disebut kata kalimatin thayyibah itu di antara penjelasannya adalah kalimat tauhid. Ya. Kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada kalimat tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada syahadat kesaksian bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang harus kita ittiba, harus kita ikuti. Nah, selamatkan diri kalian walaupun dengan satu kalimat. Tapi kalimat ini kalimat thayyibah. Maka jangan sepelekan zikir, ya kan? Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan, atau kama qala Rasul. Dua kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan namun berat timbangan pahalanya di akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ayo sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah Mudah wa kan? bihamdihi. Nah, mudah nggak? Mudah. Mudah. Butuh modal tidak? Modal. Tidak. Nggak pakai modal. Mengeluarkan suara, meyakini dalam hati. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kita nggak tahu. Bisa saja kalimat itu nanti yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Yang dosa-dosa yang kita lihat nih, nengok kiri, ya Allah, dosa dan maksiat. Kemudian ditimbang, adakah amal baiknya? Ada.
Mana solatnya? Solatnya banyak. Tapi ketika dilihat, dikoreksi solatnya, ada solatnya yang tidak sempurna, kurang khusyuk gini-gini, akhirnya apa? Luput untuk menebus dosa-dosanya. Terus, mana hajinya, mana zakatnya, dan seterusnya. Ternyata tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya. Coba ada yang lain. Oh, ada. Dia pernah mengucapkan kalimat thayyibah. Ingat. Kalimat la ilaha illallah seandainya diletakkan pada satu sisi timbangan, kemudian seluruh dunia ini beserta isinya diletakkan pada sisi timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah itulah yang lebih berat. Oh, dulu pernah mengucapkan dua kalimat thayyibah. Apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau begitu timbang. Ditimbanglah kalimat itu, ternyata pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosanya. Allah alam, kita tidak tahu. Makanya kemudian kata Nabi, walau bi kalimatin thayyibah. Ya, bebaskan diri kalian walaupun dengan kalimat yang thayyibah. Ya, apakah kata Nabi walau itu bentuk bukan menyepelekan, artinya dianggap biasa. Dalam pandangan kita, kita anggap biasa. Tapi kebaikannya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna daripada walau bi kalimatin thayyibah ini adalah ucapan-ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Jangan berkata kasar, jangan menghina, jangan menghardik, jangan mencaci maki. Berucaplah kalimat-kalimat yang baik. Bila didengar orang lain, itu mengirim pesan kebaikan, kesalehan, ketakwaan, memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Inilah kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Nasihat yang baik ternyata itu diridhai oleh Allah. Kalimat yang baik seperti mengunjukin orang, ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang, bertanya, ini kemana, arah mana? Oh, sini, dengan cara yang baik. Itu kalimat thayyibah. Jangan sepelekan itu. Ya, jadi jamaah sekalian Allah muliakan, pada hadis ini, jadi ada nanti waktu, fase, ya, kita akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal. Baik, kita lanjutkan. Dijelaskan dalam hadis ini, ai ma minkum mimman la yadkhulul jannah bighairi hisab min ummati illa wa sayukallimuhullah. Maksudnya adalah bahwa satu persatu akan dipanggil nanti oleh Allah untuk ditanya, diinterogasi. Ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat khusus. Karena ada orang yang mendapatkan syafaat khusus. Masuk surga tanpa hisab. Nah, ini orang nggak akan dipanggil kan? Langsung saja masuk surga. Karena nggak perlu lagi diinterogasi. Mana amalmu? Mana? Ini coba lihat kanan, coba lihat kiri, lihat depan. Nah, ya. Ini adalah orang-orang yang la yadkhulul jannah bighairi hisab min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian kita diajak berpikir, merenung oleh penulis kitab ini dan mengatakan fatafakkar fi azimi hayaika idza dzakkaraka dzunubaka. Coba bayangkan, ya, coba pikirkan. Situasi itu ketika engkau dengan Allah berduaan lalu diperlihatkan dosa-dosamu. Bagaimana rasa malu yang akan kau rasakan di hari itu? Ya. Rasa malu di hadapan Allah. Ya. Idh yaqul, ketika Allah berucap, ya ibadi ama istahyaita minni fabaraztani fil qabh. Wahai hambaku, apakah engkau tidak malu kepadaku? Sehingga engkau perlihatkan dosa-dosa itu di hadapanku. Ngerti nggak maksudnya? Ini, kalau kita berbuat dosa di tempat yang tersembunyi, tidak ada satu mata pun yang melihat kita. Apakah Allah melihat atau tidak? Melihat. Artinya, kita menyembunyikan dosa kita dari pandangan manusia, tapi kita pamerkan di hadapan Allah. Allah mengatakan, hambaku, apakah kamu tidak malu memamerkan dosamu di hadapanku, sedangkan engkau menyembunyikannya dari manusia?
Karena kita ini pasti dilihat oleh Allah berbuat dosa, betul tidak? Iya, betul. Jadi setiap kita berbuat dosa ini pada hakikatnya kita memamerkan dosa kita di hadapan Allah. Karena kita yakin bahwa Allah tahu, Allah lihat. Betul nggak, Bunda? Betul. Malu, Ustaz. Iya. Malu. Setiap dosa yang kita lakukan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hamba-hamba Allah yang berupaya menyembunyikan dosanya dari makhluk, tapi dia memamerkan dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan memamerkan? Karena Allah lihat apa yang dia lakukan. Maka ditanya oleh Allah, apa kamu tidak malu kepada aku? Lalu kamu malu kepada manusia. Kau menyembunyikan dosa itu dari manusia, tapi kau memamerkannya di hadapanku. Ya, itu menunjukkan kau malu kepada dari manusia, tapi engkau tidak malu kepada aku. Kemudian ditanya oleh Allah, kalau begitu, wahai hambaku, akuntu ahwanu alaika min sairi ibadi. Apakah aku ini lebih rendah di hadapanmu dari seluruh makhluk-makhluk yang lain? Ngerti nggak maksudnya? Mengerti, Ustaz. Iya. Betul. Karena kita yakin bahwa Allah melihat dosa yang kita lakukan, itu kita dipantau oleh Allah. Kita faham itu. Tapi kita tidak malu berbuat dosa, padahal Allah tahu, Allah lihat. Namun, dari pandangan manusia, kita berupaya untuk sembunyi. Kata Allah, kalau begitu, berarti aku ini lebih hina di hadapanmu dibandingkan dengan makhluk. Masya Allah. Kenapa? Karena makhluk kamu malu berbuat dosa di hadapannya, tapi di hadapanku engkau tidak malu. Berarti aku ini kau anggap biasa. Bayangkan, malunya kita di hadapan Allah saat itu ketika ditanya seperti itu. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau ada orang yang berbuat dosa, ya Allah, kita minta ampun kepada Allah. Inilah memang standar kualitas kita. Ya. Kita sembunyi dari pandangan manusia, tapi kita tidak bisa sembunyi dari pandangan Allah. Dan itu keyakinan kita. Takut berbuat dosa di hadapan manusia, tapi tidak takut berbuat dosa di hadapan Allah karena Allah melihat. Kata Allah, berarti kamu menganggap aku ini lebih rendah daripada makhluk. Ya Allah. Akuntu ahwanu alaika min sairi ibadi. Apakah aku ini lebih rendah di hadapanmu dibandingkan makhluk yang lain? Tentu kan tidak. Tapi perbuatan kita itu seolah-olah mengatakan begitu. Betul nggak? Seolah-olah perbuatan kita dalam berbuat maksiat itu seolah-olah begitu. Memandang rendah Allah, memandang agung makhluk. Ya. Takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Malu kepada makhluk, tidak malu kepada Allah. Malu kepada makhluk, makanya kita sembunyi dalam berbuat maksiat. Kita nggak malu kepada Allah, makanya kemudian kita berbuat maksiat. Padahal kita tahu Allah lihat. Allah tatap kok kita. Jadi, maka kemudian penulis mengatakan, bagaimana kira-kira malu yang akan kita rasakan nanti di hadapan Allah ketika ditanya seperti itu. Ya. Kemudian dijelaskan berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma minkum min ahadin illa sayakhluwanna Allah bihi." Nanti di akhirat Allah akan berdua-duaan dengan hambanya. Berdua di sini maksudnya akan ditanya hamba tersebut oleh Allah. Sebagaimana hadis tadi dari sahabat Adi bin Hatim. Sebagaimana kalian kalau berduaan kesendirian dalam memandang bulan purnama. Gini maksudnya. Ada orang yang di malam hari dia sumpah di kamar, kemudian dia keluar rumah, kemudian memandang bulan purnama. Ya, memandang bulan purnama, dia sendirian. Begitulah nanti, kata Abdullah bin Mas'ud, dalam gambaran beliau, bahwa kita akan
berduaan dengan Allah, akan memandang Allah, melihat Allah, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya bani Adam, kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Madza amilta fima alimta? Apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang sudah engkau ketahui? Astaghfirullahaladzim. Apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau pelajari, yang setelah engkau ketahui, akan ditanya oleh Allah. Saya akan ditanya oleh Allah, para bunda, para jamaah, ya, akan ditanya oleh Allah nanti ilmu yang sudah kita pelajari, yang kita pahami, apakah kita amalkan, ya, ilmu tersebut, seperti apa kita mengamalkannya. Ya bani Adam, wahai hambaku, kata Allah, madza ajabtal mursalin? Bagaimana kalian menjawab seruan-seruan para utusan Allah? Artinya mereka yang berjumpa dengan para nabi, bagaimana respon mereka? Lalu umat-umat setelahnya yang mendapatkan kitab-kitab yang diwariskan oleh para nabi, lalu bagaimana kalian menjawab, memelihara, mengamalkan kitab-kitab tersebut? Ya, kita akan ditanya oleh Allah. Ya bani Adam, alam akun raqiban ala ainaika wa anta tanzuru bihima? Wahai hambaku, bukankah aku selalu memantau penglihatanmu, pandanganmu? Aku berada di matamu, maksudnya pengawasan Allah. Tapi kamu gunakan matamu itu untuk melihat hal-hal yang aku haramkan. Padahal aku melihat, aku mengontrol, memonitor pandanganmu. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam akun raqiban ala udhunaik? Bukankah aku juga memantau pendengaranmu? Yang mana pendengaran itu engkau gunakan dalam maksiat? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila akhir, sampai beberapa pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dia Allah menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menghitung juga maksiat-maksiat yang kita lakukan. Fa in angkarta, kalau kemudian kita mengeles, apa itu? Ngeles, mencari alasan dan tidak mengakui dosa tersebut, maka syahidat alaika jawarihuka, maka anggota tubuh akan menghadirkan kesaksian. Nah, jadi penjelasan di kitab ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Jadi ada fase nanti kita akan bertemu dengan Allah dan akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya setelah kita membahas, memahami peristiwa yang akan terjadi nanti di akhirat, maka insya Allah kita berupaya untuk memperbanyak amal saleh dan mempersiapkan argumentasi kita, argumentasi yang benar, ya, ketika nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini pengembangan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa nanti di akhirat akan ditanya seorang hamba, tidaklah bergeser kakinya dari hadapan Allah. Nah, itu kaitannya di momentum itu, ya, bahwa dia dengan Allah akan langsung ditanya tanpa ada yang menemani, dan ditanya oleh Allah tentang umur, tentang waktu, tentang harta, tentang masa muda, ditanya oleh Allah. La tazula qadam abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat dari hadapan Allah sehingga ditanya. Salah satunya tentang umurnya dia pergunakan untuk apa, dihabiskan umur tersebut dalam perkara apa, ya. Tapi ini yang kita sampaikan pada pagi Jumat kali ini. Semoga menambah kesiapan kita, kesiapsiagaan kita untuk menghadapi fase itu dengan amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah fina wa fikum. Silakan Ustaz Khalis. Insyaallah, barakallah, jazakallah khairan. Ini sebuah peristiwa yang sangat menegangkan, Ustaz, ya. Hisab yang tidak semua orang akan selamat dalam hisab itu, dan
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan sebuah nasihat hasib uang pusaka muka belang tuh hasabu ya. Belah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah peristiwa yang sangat besar dan tidak ada satupun orang yang bisa ingkar atau ngeles ya, memberikan eh, excuse atau permaafan gitu ya, menghindar itu dari sebuah pertanggung besar. Dan tadi disebutkan oleh Ustaz juga bahwa ketika kita berusaha, manusia berusaha untuk menghindar, memberikan alasan apapun, maka akan ada persaksian dari semua anggota tubuh kita ya, Ustaz ya. Karena pada saat itu malah mulut tidak bisa bicara, Ustaz ya. Saat itu justru malah yang berbicara tangan kita, kaki kita gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Baik jamaah, silakan ada waktu mungkin untuk yang ingin bertanya lagi, memperdalam lagi, atau beberapa hal yang ingin mungkin belum jelas yang ingin tanyakan, silakan. Dan fase penyerahan buku amal itu sebelumnya berarti Ustaz ya. Karena di dalam surat Al-Insyiqaq, amaman utia kitabahu biyami gitu ya. Orang yang akan diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, pasaufa yuhasabu hisaba yasira, dan akan dihisab dengan hisab yang mudah gitu kan. Itu Ya. fasenya pas sebelum Di padang mahsyar itu nanti ya akan sebelum ini, sebelum akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, dijelaskan dalam kitab ini apakah di saat menunggu ya di padang mahsyar sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bingung, ini saya akan diberikan catatan amal dari sebelah kanan atau kiri, ya, dari depan atau dari belakang punggung saya gitu. Baru kemudian nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di lanjutan ayat itu wayang qalibu ila ahli masruro itu, dan dia akan bertemu dengan keluarganya dengan keadaan riang gembira dengan bahagia, itu berarti setelah fase bertemu dengan Allah gitu tadi. Jadi ayat itu dengan ringkas menyampaikan sesuatu peristiwa yang panjang nanti di akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, yang pada akhirnya dia akan masuk surga dan akan berjumpa nanti dengan keluarganya. Dia akan cerita gimana hisab, gimana pemberian catat amal dengan riang gembira, senang. Nanti kapan? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi fase yang panjang sebenarnya, namun diringkas oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Silakan jamaah, ada yang ingin bertanya. Bunda Nadia ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. katanya ada satu kajian yang saya pernah dengar nih, katanya kalau majang foto orang yang sudah meninggal itu akan memberatkan orang yang sudah meninggal, apa benar nggak, Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum. Kajian ya, sebuah kajian, tentu setiap ustadz menyampaikan sebuah hadis ataupun ayat Al-Quran, maka kemudian dia akan menyampaikan pandangan ulama terhadap hadis tersebut ataupun pandangan ulama terhadap ayat yang disampaikan. Nah, di antara mungkin yang menjadi pandangannya adalah ketika bicara tentang orang yang sudah meninggal dunia, ada amal perbuatan orang yang masih hidup yang menyebabkan orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan kesulitan-kesulitan atau membuat dia sedih dan seterusnya. Di antaranya adalah tadi foto yang disebutkan oleh Bunda Nadia. Itu pandangan ya. Apakah itu menjadi penyebab kesulitan bagi orang yang sudah meninggal dunia? Allahu a'lam bishawab. Sesungguhnya idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, maka terputus amalnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain. Ini kaidah umumnya. Namun bila seseorang yang sudah meninggal dunia meninggalkan jejak yang buruk atau yang kita kenal dengan amal jariah. Ya, amal jariah itu nanti ada amal jariah yang salihah, ada amal jariah yang sayyi'ah. Maksudnya dosa jariah itu masih ada berlaku.
Nah, kalau dalam pandangan ulama bahwa foto itu sebaiknya dihindari karena dia mengakibatkan dosa, maka mungkin dia akan menjelaskan foto tersebut menjadi amal jariah yang sayyi'at gitu ya. Apalagi seseorang yang, mohon maaf, yang mengupload foto yang tentunya melanggar aturan-aturan syariat dalam agama, diupload di medsos, dan dia meninggal dunia dan masih berkeliaran, ya, masih foto tersebut diakses, dilihat oleh orang lain, maka tentu ini juga akan menjadi amal jariah sayyi'ah, artinya dosa jariah yang buruk. Ya, makanya kemudian hendaknya pertama bertobat kepada Allah, dan yang kedua menghilangkan tadi penyebab dosa itu tetap mengalir. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal dan masih terpajang fotonya? Nah, ini masalah foto, masalah khilaf ya di kalangan para ulama. Gitu. Ya tentunya bagi yang berpendapat bahwa foto hendaknya dihindari, maka mungkin dia akan menjelaskan seperti itu. Tapi bagi yang berpandangan bahwa foto sesuatu hal yang mubah, yang boleh, mungkin dia akan menjelaskan bahwa dipajangnya foto yang orang yang sudah meninggal dunia tentu tidak akan berdampak keburukan ya terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Maka dalam hal ini ambil pendapat yang kira-kira menenangkan kita. Mana lebih baik? Ya orang sudah meninggal dunia mungkin ya kita ikhlaskan, kita redha. Ya, kita nggak usah lagi pajang fotonya kalau memang kita mengambil sikap itu. Itu ya Bunda Nadia. Silakan, ada yang lain? Ini hal yang sangat menegangkan sebenarnya ketika hisab itu terjadi, dan Rasulullah pernah bersabda juga tentang bagaimana hisab itu ketika dalam, kan termasuk Yaumul Jidal juga saja pada hari itu ya. Artinya kita berbantah-bantahan dengan berusaha untuk membantah semua apa namanya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau disebutkan dalam Al-Quran bahwa misalnya surat Yasin tentang bahwa mulut tidak bisa berbicara, itu memang karena memang kita berusaha untuk menghindari itu saja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya pada hari itu mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan mereka yang berbicara dan kaki yang memberikan kesaksian atas apa yang mereka lakukan di dalam surat Yasin. Apakah karena memang hari itu mulut ini akan memberikan kesaksian yang berbeda dari fakta yang pernah dia lakukan di dunia? Allahu a'lam bishawab. Tapi ini menunjukkan sebenarnya, ayat itu menunjukkan bahwa nanti di akhirat manusia tidak punya kuasa untuk membela dirinya. Ya. Karena karakter manusia selalu berupaya membebaskan dirinya dari tuntutan. Ya, tidak mau mengakui. Coba di dunia, bayangkan. Orang berupaya untuk membebaskan dirinya dengan kesaksian-kesaksian palsu dan seterusnya. Itu karakter manusia. Sehingga manusia-manusia yang punya karakter seperti ini diingatkan oleh Allah. Kalau di Indonesia, kamu membebaskan dirimu dari hukuman karena pandainya kau berbicara, ya, pandainya kau membela diri dengan argumentasi hukum bisa dimainkan dengan kelehayan berbicara, maka ketahuilah nanti di akhirat tidak lagi berlaku itu, gitu ya. Jadi titik beratnya sebenarnya bagi mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari hukuman karena pembelaan, dan itu terjadi di dunia. Adapun bagi orang beriman tentu amal-amal saleh yang akan membela. Ya. Silakan aja. Silakan Abu Seri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, menarik tadi bagaimana bahwa dosa itu kita bisa sembunyikan pada setiap manusia, tapi di depan Allah kan tidak. Nah, kira-kira bagaimana hati perasaan orang yang beragama Islam tapi melakukan korupsi sampai 40 tahun baru ketahuan. Nah, itu tuh hatinya gimana terhadap Allah itu? Sholatnya,
ibadahnya, hajinya, puasanya gimana? Apakah itu hati jadi batu atau gimana gitu Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Ya, barakallah. Jadi kalau orang-orang beriman disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memandang maksiat itu sekecil apapun, laksana gunung besar yang akan menimpa mereka. Jadi mereka takut. Bayangkan nih kalau ada gunung besar yang akan menimpa kita, pasti takut. Begitulah orang-orang beriman memandang dosa. Sebaliknya, orang yang ingkar, gemar berbuat maksiat, dan hatinya memang sudah diliputi oleh kemaksiatan, maka memandang dosa itu seperti melihat seekor lalat. Bahkan dosa besar pun dianggap remeh sepele. Seperti dia mudah mengusir seekor lalat. Dia usir gampang. Dia tepis begini. Seperti itulah dia memandang dosa, bahkan dosa besar. Ya. Nah, lalu hatinya bagaimana? Ya. Tidaklah seseorang melakukan dosa dan meremehkan dosa, melainkan memang di antara tiga tingkatan kondisi kalbu. Ada kalbu yang kalbun salim, kalbu yang hidup. Nah, ini kalbu yang hidup inilah orang-orang beriman tadi, yang memandang dosa seperti gunung yang besar. Ada kalbun yang saqi, ya, hati yang sakit, ya, hati yang sakit. Hati yang sakit ini butuh untuk diobati. Dia masih memandang dosa, yaitu dosa. Namun kuat syahwat untuk mengalahkan dia. Sehingga yang lebih berat itu adalah dorongan syahwatnya. Sehingga dia terjatuh kepada maksiat. Tapi faham bahwa ini dosa. Dia masih mengatakan kenapa ya, gitu ya. Kenapa saya lakukan dosa? Tapi dosa lagi, gitu. Nah, ini butuh untuk disembuhkan hatinya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis kalbu yang mayit. Hatinya sudah mati. Maka orang seperti inilah yang mungkin Pak Jusyari sampaikan tadi. Ya, tidak lagi memandang dosa tersebut suatu hal yang ditakuti, ya, bagaimana nanti balasannya, bagaimana kesudahannya. Dia memandang remeh dosa, baik dosa yang kaitannya dengan Allah ataupun dosa yang kaitannya dengan manusia. Pokoknya yang penting dapat, ya, yang penting senang, ya, urusan saya, ya. Nanti di akhirat saya akan mempertanggungjawabkan diri. Jadi nggak berpikir lagi tentang bagaimana balasan orang yang zalim terhadap orang lain, memakan harta orang lain, bagaimana nanti pertanggungjawabannya, tidak lagi berpikir tentang itu. Inilah orang-orang yang hatinya mati. Ya, apakah hati ini bisa hidup kembali? Tentu. Ya, hati yang mati ini bukan yang mati seperti matinya ruh, nggak bisa hidup. Bisa dihidupkan kembali hati tersebut. Dengan apa? Dengan hidayah, dengan petunjuk. Tapi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, hatinya kemudian mendapat hidayah, inilah yang hatinya kemudian hidup. Ya. Namun siapa yang ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah tidak mendapat hidayah, inilah orang yang memang hatinya mati, tidak akan hidup menerima hidayah. Ya. Barakallah. Tadi Ustaz Khalis ya, kayaknya dengan pada mahsyar nanti kita akan ditanya, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diberikan catatan amal oleh malaikat, ya, catatan amal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan catatan amal setelah diinterogasi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, barakallah. Kalau peristiwa haud itu sebelum berarti Ustaz ya? Peristiwa haud Kalau telaganya Nabi itu nanti sebelum sirat. Oh, sebelum sirat. Jadi Ya. Mizan dulu, timbangan amal dulu, baru setelah itu ada penantian kedua, yaitu menuju sirat gitu Ustaz. Ya, jadi setelah di mizan nanti ditimbang amal, dan pasenya kita akan melewati haudnya Nabi Muhammad SAW, telaganya. Ya. Nah, setelah minum di telaga ini ada orang yang diberikan minum, menunggu sirat itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat minum dari telaganya Nabi. Ya, setelah haud baru nanti sirat. Ya, di antara jurang neraka dengan
surga. Ya Allah, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masuk amin. surga, dapat minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Barakallah. Baik, ini pertanyaan terakhir ya dari Bunda Dina, silakan. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Terkait tentang orang-orang yang merugi, orang-orang yang muflis, Tuan Guru gitu. Jadi ibaratnya baik kebaikan jalan, maksiat pun jalan gitu, dan mungkin malah ada hal yang merugi gitu di kala kita di dunia gitu. Nah itu bagaimana apa ya cara kita gitu. Kita kan kadang mungkin ada kehilafan yang mungkin kita nggak sengaja ataupun orang merasa terjolimi dengan sikap kita gitu yang kita nggak tahu gitu. Untuk menghindari hal-hal agar kita tidak merugi itu seperti apa? Yang pertama itu. Yang kedua adalah eh, ayat Al-Quran kalau memang ada gitu yang menjelaskan tentang kehidupan di alam barzah itu seperti apa. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Ya. Yang pertama, hadis tentang orang yang merugi di akhirat itu disebutkan ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Siapakah orang yang rugi? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Yang rugi adalah orang yang tidak punya harta benda. Kata Nabi, bukan. Yang rugi itu hamba Allah, umatku nanti di akhirat yang datang membawa pahala salat, zakat, puasa, ya, tapi dulu pernah berbuat zalim terhadap orang. Ini kaitannya eh, dosa terhadap hamba Allah, bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks orang yang merugi menurut Nabi itu adalah orang yang meninggalkan dosa, yang dosa itu ada kaitannya dengan makhluk Allah, sesama manusia, bukan terhadap Allah. Ya, pernah menzalimi orang, ini kaitannya dengan manusia. Pernah mengambil hak orang lain, kaitannya dengan manusia. Pernah memukul orang lain, pernah memfitnah, pernah menumpahkan darah. Semua itu kaitannya dengan manusia. Inilah orang yang merugi. Ruginya kenapa? Karena nanti pahalanya akan diambil oleh orang yang pernah dia makan hartanya, orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia pukul tanpa hak, dan seterusnya. Sehingga pahalanya habis diambil oleh orang-orang tersebut. Nah inilah orang yang rugi. Nah itu. Jadi lalu bagaimana agar kita tidak rugi? Hindari. Jangan menzalimi orang lain. Kalau pernah kita memakan harta orang lain, maka minta dihalalkan. Kalau kita mungkin pernah ada sengketa, salah pahaman dengan orang lain, saling memaafkan. Jangan sampai bawa sampai ke pengadilan Mahkamah Agung Allah nanti di akhirat. Ya. Dan kaitannya dosa-dosa terhadap manusia, hendaknya kita saling ikhlas, saling meridai. Makanya kemudian dianjurkan untuk saling memaafkan, ya, berjabat tangan, saling memaafkan. Ini adalah upaya untuk agar kita tidak menjadi orang yang rugi di akhirat. Ya, berbuat baik kepada manusia, jangan berbuat buruk kepada manusia. Ya. Kemudian ayat yang terkait dengan alam barzah itu pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Ya, di tentang azab kubur, ya. Ada di dalam surat disebutkan tentang yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Itu juga tentang azab kubur. Ya, bahwa nanti orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya. Kalau dia menjawab dengan benar, maka mendapatkan nikmat. Kalau salah, akan mendapatkan azab. Azab itu ya azab kubur, ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 27 itu juga kaitannya dengan azab kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya.
Saya carikan dulu ayatnya yang lain ya. Ya sebenarnya kalau kita googling langsung dapat tuh ayat Al-Quran tentang Iya. adab-adab kubur. Ya. Dalam surat Al-Ghafir juga ada Yang 46 ya. disebutkan bahwa di setiap pagi dan sore dihadirkan adab terhadap mereka sebagaimana Allah hadirkan buat Fir'aun. Itu juga tentang adab kubur. Ya. Surat Al-Ghafir ya. Coba dibacakan Ustaz Khalis. Di surat Al-Ghafir, Al-Mu'min di ayat 45 dan 46. Surat Ghafir ya, bukan Al-Ghafir, Surat Ghafir. Surat Ghafir atau Al-Mu'min ya. 45 sampai 46. Dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masuklah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya, gitu ya, Taib. Salah satunya, sekarang banyak ya ayat-ayat yang juga menceritakan tentang kenikmatan ya. Salah satunya tentang orang-orang yang syahid itu ternyata tidak mati saja. Dan disebutkan dalam Al-Baqarah ya. Ya, Surat Ghafir ya, Surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'radu 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah. Udkhulu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, di waktu pagi dan petang dihadirkan azab bagi mereka. Maksudnya siapa? Orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Azab kubur di waktu pagi diberikan azab, di waktu sore diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surat Ghafir ayat 46 itu dalil tentang azab kubur. Karena banyak orang yang mengingkari dan tidak mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Barakallah. Silakan Ustaz Khalid. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah ilmunya, nasihatnya, mudah-mudahan kita makin siap ya untuk mempersiapkan bekal-bekal untuk akhirat kita, makin gesit, makin bersemangat untuk memperbanyak amal kita, karena ini kita tidak tahu kapan Allah tetapkan ajal kita dan bisa kapan saja, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan umur yang panjang dan berkah tentunya, karena umur-umur yang berkah itu yang paling penting adalah panjangnya umur, tapi juga ada kebermanfaatan dari umur yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan setiap hari, setiap ngaji kita menjadi penambah pengingat kita untuk selalu beramal soleh, dan mudah-mudahan juga saya berusaha terhadap diri saya juga jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ini kajian yang dipandu oleh yang selalu didampingi oleh para guru dan kita dari MK ini menjadi upaya kita untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi orang-orang yang rindu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami mengajak juga untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya, yang sekarang ini kita tahu mungkin dilihat di media massa, di media sosial betapa kekejaman Zionis Israel begitu sangat tidak bisa dinalar ya dengan akal sehat. Para pengungsi yang memang sudah tidak punya apa-apa kemudian digempur oleh bom-bom Zionis Israel anatullah alaihim. Dan inilah doa yang mudah-mudahan di hari Jumat ini kita terus mendoa untuk selain untuk diri kita, tentu doa untuk mereka, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah kuatkan iman mereka, kuatkan kesabaran mereka, dan Allah rahmati kematian mereka dan menjadikan Allah para syuhada ya, dan Allah terima amal syuhada mereka. Dan tentu bagi yang hidup tentu kita doakan mudah-mudahan mereka tetap bersabar dan tetap dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan, karena ini menjadi sebuah indikator keimanan kita, bagaimana kita tetap terlibat walaupun mungkin hanya sekedar untuk beramal dengan sedekah yang insya Allah sedekah yang diamanahkan kepada MKI salah satunya akan juga kita sisihkan untuk perjuangan mereka, untuk keadaan, untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza ya, lewat Golden Future kita mengamanahi kepada Golden Future yang memang sudah lama terlibat dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza.
Baik, alhamdulillah wa syukurlah. Mudah-mudahan di Jumat ini juga kita terus memperbanyak amal kita dengan sedekah, dengan memperbanyak sholawat, dan juga kalau yang belum selesai membaca surat Al-Kahfinya, ayo kita selesaikan membaca surat Al-Kahfi, dan jangan lupa untuk nge-share juga kajian ini ke jamaah yang lain yang mungkin tidak hadir, atau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita. Jangan lupa ini menjadi amal juga, karena amal jariah itu salah satunya paling sederhana, cukup untuk nge-share. Kemudian mungkin ada orang yang terinspirasi dengan kajian ini, kemudian gabung dengan MPI ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Dan amal yang mereka dapatkan, orang-orang yang diajak oleh kita, juga mendapatkan, kita mendapatkannya, kebaikan dari amal-amal itu. Mudah-mudahan kita makin bersemangat juga untuk mengajak saudara-saudara kita untuk bergabung di MKI, di kajian MKI setiap pagi dan setiap malam. Kalau ada 30 orang yang di sini, satu orang aja mengajak misalkan menjadi 60 orang ya. Kalau ada saja satu orang bisa mengajak, 60 orang bisa mengajak, satu orang aja sudah menjadi 100 lebih orang yang istiqomah untuk ikut kajian setiap pagi bersama MKI. Tentu ini sebuah kebaikan yang harus kita keluarkan lagi. Jangan lupa untuk mengajak orang lain. Satu orang cukup, satu orang yang diajak itu cukup. Dan mudah-mudahan ketika makin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari wasilah kita, maka kebaikan juga Allah akan berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jazakallah khairan Tuan Guru atas ilmu dan nasihatnya. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu semuanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.